mahasiswa di Tiga Kebidanan semester 4 tingkat 2 kampus 2 STM. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat kontrasepsi pil progestin atau pil KB. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu KB, apa itu kontrasepsi. KB yaitu gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Ingat ya, KB itu untuk membatasi kelahiran. Sedangkan kontrasepsi yaitu metode atau alat yang digunakan untuk mencegah kehamilan. Kalian sudah tahu kan apa itu KB dan apa itu kontrasepsi. Dan sekarang kita langsung ke intinya saja, yaitu saya akan menjelaskan tentang alat kontrasepsi pil progestin atau pil KB. Mini pil adalah pil KB yang mengandung hormon progesteron dalam dosis rendah. Pil mini atau pil progestin disebut juga pil menyusui. Dosis progestin yang digunakan 0,03 sampai 0,05 mg per tabletnya. Jenis-jenis mini pil yaitu dibagi menjadi dua. Ada mini pil dalam kemasan dengan isi 28 pil yang mengandung 75 mikrogram desogestrel. Yang kedua, ada mini pil dalam kemasan dengan isi 35 pil dengan mengandung 300 mikrogram levonorgestrel atau 350 mikrogram nenoret. Contoh-contoh mini pil antara lain sebagai berikut. Nah, cara kerjanya sendiri yaitu yang pertama untuk menghambat ovulasi, yang kedua untuk mencegah implantasi, yang ketiga untuk mengentalkan lendir serviks sehingga menghambat penetrasi sperma, yang keempat untuk mengubah motilitas tuba sehingga transportasi sperma menjadi terganggu. Efektivitas pil progestin sendiri yaitu sangat efektif, dari 100 menjadi 98,5%. Pengguna yang benar dan konsisten sangat mempengaruhi tingkat efektivitasnya. Efektivitas pengguna mini pil akan berkurang pada saat mengkonsumsi obat antikonvulsan, carbezemid, barbiturat, dan obat anti tuberkulosis. Nah, untuk menjaga keefektivitasannya, yang pertama harus minum pil setiap hari. Ini wajib ya, wajib setiap hari pada saat yang sama. Yang kedua, penggunaan mini pil jangan sampai ada yang lupa. Yang ketiga, senggama dilakukan 3-20 jam setelah minum mini pil. Manfaat kontrasepsi pil sendiri yaitu dibagi menjadi dua. Ada manfaat kontrasepsi dan manfaat non-kontrasepsi. Yang pertama ada manfaat kontrasepsi, yaitu sangat efektif apabila digunakan dengan benar dan konsisten. Tidak mempengaruhi ASI, nyaman dan mudah digunakan, hubungan seksual tidak terganggu, kesuburan cepat kembali, efek samping sedikit, dapat diberhentikan setiap hari, dan tidak mengandung estrogen. Manfaat non-kontrasepsi sendiri yaitu ada mengurangi jumlah darah haid, mengurangi kejadian anemia, menurunkan pembekuan darah, mengurangi nyeri haid, mencegah kanker endometrium, melindungi dari penyakit radang panggul, penderita endometriosis, kencing manis yang belum mengalami komplikasi dapat menggunakannya. Tidak menyebabkan peningkatan tekanan darah, nyeri kepala, dan depresi. Yang terakhir, mengurangi gejala premenstruasi sindrom. Kerugian dalam menggunakan kontrasepsi pil progestin atau mini pil, yang pertama memerlukan biaya. Yang kedua harus selalu tersedia. Yang ketiga,
efektivitas berkurang apabila menyusui juga berkurang. Yang keempat, penggunaan minipil bersamaan dengan obat tuberkulosis atau epileptis akan mengakibatkan efektivitas pil KB tersebut menjadi rendah. Yang kelima, minipil harus diminum setiap hari dan pada waktu yang sama. Yang keenam, angka kegagalan tinggi apabila penggunaan tidak benar dan konsisten. Ketujuh, tidak melindungi dari penyakit menular seksual. Yang kedelapan, minipil tidak menjamin akan melindungi dari kista ovarium bagi wanita yang pernah mengalami kehamilan ektopik atau kehamilan di luar rahim. Efek samping pil progestin yaitu gangguan haid perdarahan bercak, spotting amenorrhea, dan haid tidak teratur, peningkatan atau penurunan berat badan, payudara tegang, mual, pusing, perubahan mood, dermatitis atau jerawat, hirsutisme, pertumbuhan rambut atau bulu yang berlebihan pada daerah muka, tetapi sangat jarang. Kriteria yang boleh menggunakan pil progestin atau minipil yaitu yang pertama, wanita yang usia reproduksi. Yang kedua, wanita yang telah memiliki anak maupun yang belum mempunyai anak. Yang ketiga, pasca persalinan dan tidak menyusui. Yang keempat, menginginkan metode kontrasepsi efektif selama masa menyusui. Yang kelima, pasca keguguran. Yang keenam, tekanan darah kurang dari 180/110 atau dengan masalah pembekuan darah. Yang ketujuh, tidak boleh mengkonsumsi estrogen atau lebih senang menggunakan progestin. Yang kedelapan, perokok segala usia. Nah, kontraindikasi atau kriteria yang tidak boleh menggunakan pil progestin atau minipil yaitu wanita usia tua dengan pendarahan yang tidak diketahui penyebabnya. Kedua, wanita yang diduga hamil atau sedang hamil. Yang ketiga, tidak dapat menerima terjadinya gangguan haid. Yang keempat, riwayat kehamilan ektopik. Yang kelima, riwayat kanker payudara atau penderita kanker payudara. Yang keenam, wanita pelupa sehingga sering tidak minum pil. Yang ketujuh, gangguan tromboemboli aktif atau bekuan di tungkai, paru atau mata. Yang kedelapan, ikterus, penyakit hati aktif atau tumor hati jinak maupun ganas. Yang kesembilan, wanita dengan miomi uterus. Dan yang ke-10, riwayat stres. Penanganan efek samping. Yang pertama, jika terjadi amenorrhea, penanganannya yaitu pastikan hamil atau tidak. Jika tidak hamil, tidak perlu tindakan khusus, cukup konseling. Bila hamil, hentikan pil dan berikan penjelasan bahwa minipil tidak mengganggu pertumbuhan janin. Bila diduga terjadi kehamilan ektopik, rujuk pasien, jangan berikan obat-obatan hormonal. Yang kedua, jika efek sampingnya terjadi pendarahan tidak teratur atau spotting, penanganannya bila tidak menimbulkan masalah kesehatan, tidak perlu tindakan yang khusus. Berikan alternatif kontrasepsi lain bila pasien tidak dapat menerima kondisi tersebut. Yang tepat untuk menggunakan minipil atau pil progestin. Minipil mulai dapat digunakan pada hari pertama sampai hari kelima pada siklus haid. Apabila yang pertama lebih dari 6 minggu pasca persalinan dan pasien tidak mendapat haid. Kedua,
pasien sebelumnya menggunakan kontrasepsi non-hormonal dan ingin ganti dengan minipil atau sebelumnya mengikuti KB suntik. Yang ketiga, pasien sebelumnya menggunakan AKDR, termasuk AKDR yang mengandung hormon. Minipil mulai digunakan setiap saat apabila yang pertama, diduga tidak terjadi kehamilan. Yang kedua, pasien mengalami amenorea, tidak haid, dan dipastikan tidak hamil. Sebaiknya jangan melakukan hubungan seksual selama 2 hari atau gunakan kontrasepsi lain untuk 2 hari. Yang ketiga, menyusui antara 6 minggu dan 6 bulan pasca persalinan dan tidak haid. Bila menyusui penuh, tidak memerlukan kontrasepsi tambahan. Nah, selain itu, minipil juga dapat digunakan saat yang pertama, bila sebelumnya pasien menggunakan kontrasepsi hormonal lain dan ingin ganti dengan minipil. Pil dapat segera diberikan dan tidak perlu menunggu haid berikutnya apabila penggunaan kontrasepsi sebelumnya digunakan dengan benar dan tidak hamil. Yang kedua, bila sebelumnya pasien menggunakan kontrasepsi suntik dan ingin ganti minipil, pil dapat diberikan pada jadwal suntikan berikutnya dan tidak memerlukan metode kontrasepsi tambahan lain. Menggunakan pil progesterin sendiri, yaitu yang pertama, minipil diminum wajib setiap hari pada saat yang sama sampai habis. Yang kedua, pil pertama sebaiknya diminum pada saat hari pertama siklus haid. Yang ketiga, metode barir digunakan pada hari ke-7 atau ke-4 sampai 6 minggu postpartum walaupun haid belum kembali. Yang keempat, pada pasien 9 bulan postpartum sebaiknya beralih menggunakan pil kombinasi karena efektivitas minipil mulai menurun. Yang kelima, bila pasien muntah dalam waktu 2 jam setelah menggunakan pil, minum pil yang lain atau gunakan metode kontrasepsi lain jika akan melakukan hubungan seksual pada 48 jam berikutnya. Yang keenam, meskipun pasien belum haid, mulai paket baru sehari setelah paket terakhir habis. Yang ketujuh, bila pasien mendapat haid teratur setiap bulannya dan kehilangan 1 siklus, tidak haid atau merasa hamil, maka lakukan tes kehamilan. 8. Apabila pasien mengalami spotting atau perdarahan selama masa interval, tetap minum pil sesuai jadwal. Perdarahan biasa terjadi selama bulan-bulan pertama. Yang kesembilan, apabila pasien mengalami kram, nyeri perut hebat, atau demam, maka segera periksa ke pelayanan kesehatan. Yang ke-10, sarankan pada pasien untuk menggunakan kondom atau spesimida selain memakai minipil apabila kemungkinan terinfeksi penyakit menular seksual termasuk HBV dan HIV atau AIDS atau lupa minum pil. Minum pil lupa atau terlambat minum pil, segera minum pil saat ingat dan gunakan metode barir selama 48 jam. Bila minum 1 atau 2 pil, segera minum pil yang terlupa dan gunakan metode barir sampai akhir bulan. Beberapa informasi yang perlu disampaikan pada pasien. Sekian informasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.